warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doanya. Untuk memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran ya. Apa hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Semua. Tidak ada yang tidak masuk kan? Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian kelengkapannya. Hari ini ada yang lupa membawa buku paket? Bawa semua? Bawa. Oke, kalau membawa semua artinya kalian sudah siap untuk belajar. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya dulu, Ibu mau bertanya, apa ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Bu. Oke, silakan Persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, pelajaran kemarin tentang persebaran flora dan fauna. Mungkin selanjutnya ada yang bisa lagi? Iya? Iya, Fuad? Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan Fauna. Baik. Kita selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu tentang sebelumnya ya, seperti biasa tujuan pembelajaran kita. Setelah kita belajar materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Dan terakhir, siswa mampu menyajikan laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia dilengkapi dengan peta. Oke, baik. Seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu artinya adalah pembelajaran yang didasarkan atas menganalisis suatu masalah. Jadi yang pertama, seperti pertemuan yang kemarin, kalian mengharapkan materi yang kedua, yaitu persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah jenis-jenis flora di Indonesia. Jenis-jenis flora di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama adalah kawasan barat, kawasan peralihan, dan kawasan timur. Di flora Indonesia Barat, jenis-jenis flora yang bisa ditemukan adalah di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Berarti pulau kita termasuk flora Indonesia Barat. Oke. Nah, kemudian biasanya pada flora Indonesia Barat ini umumnya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebat, apalagi yang tinggi, yang besar. Nah, contoh-contoh pohon tinggi, lebat, besar itu contohnya pohon Binjai. Oke, apalagi? Muarif mungkin? Pohon kapas. Yang tinggi, lebat, batangnya besar. Pohon beringin. Pohon beringin, that's right, Aldi. Apalagi? Sifat? Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada pohon karet, pohon kapur baru, kemenyan, meranti, mahagoni. Nah, itu ada fotonya ya, ada jati, ada mahoni, ada buri. Nah, Rafflesia arnoldii juga termasuk tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis atau di flora Indonesia bagian barat. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, selesai materi kita. Seperti biasa, setelah materi, silakan kalian membentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kita akan menganalisis
suatu masalah lagi. Masalah kali ini kita mengambil dari artikel ya, artikel sebuah koran. Silakan kalian analisis. Silakan segera. Oke, silakan. Kerja kelompok. Ya, sudah. Kelompok 1, kelompok berapa? Dua. Kelompok 3 ini adalah kelompok 3, oke, kelompok 4. Oke. Jadi mana Jaidan? Tolong dijawab Jaidan. Tolong dianalisis tentang artikel tadi mengenai yang pertama, apa itu pohon gaharu. Kemudian apa saja manfaat dari pohon gaharu. Yang ketiga, apabila pohon gaharu punah, apa yang akan terjadi? Kemudian bagaimana agar pohon gaharu asli Kalimantan tidak punah. Jadi silahkan bergabung bersama teman sambil mencari. Ini tadi artikelnya. Jika sudah, silahkan kalian tulis jawabannya di lembar kerja peserta didik yang sudah ibu siapkan ini atau LKPD. Sudah ya? Sudah? Ayo, tentang pohon gaharu, pohon paling mahal di Indonesia, dan itu adalah khas dari Kalimantan. masih banyak yang tidak kenal dengan pohon Gaharu. Padahal itu adalah ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan dibaca hasil diskusinya. Dari kelompok 1 silakan. Yang lain silakan disimak, nanti bisa diberi tanggapan atau pertanyaan jika ada yang belum dimengerti. Ya, tolong perhatikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, apa siap? Siap. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi bersama. Apa itu pohon gaharu? Gaharu adalah pohon dari genus atau marga Aquaria yang umumnya tumbuh di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Awalnya pohon Aquaria merupakan pohon yang sehat. Intinya dari pohon itu tidak memiliki bau, berwarna pucat, hingga tidak ada spesies dari pohon itu. Namun pohon tersebut bisa terluka karena kulitnya yang terkelupas atau ada dahan yang patah sehingga menyebabkan munculnya infeksi jamur. Pohon gaharu termasuk jenis pohon yang cukup langka sehingga kayu dari pohon ini dijelas sebagai kayu termahal semuanya. Apa ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Anwar Hassani. Saya dari kelompok 1 ingin kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar pohon gaharu asli Kalimantan tidak punah? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Menurut kelompok kami, agar pohon gaharu tidak punah menurut status kelangkaan dan konservasi karena permintaan kayu yang terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan. Pertemuan CITES pada tahun 1944 di Amerika Serikat menetapkan pembatasan terhadap perdagangan kayu gaharu, terutama dari spesies Aquaria melacinisis yang termasuk dalam Appendix 2 karena populasinya berkurang sangat cepat. Oke, baik, terima kasih Ahda atas presentasinya. Perlu diketahui bahwa hasil kayu gaharu ini masuk ke dalam golongan minyak atsiri. Baunya yang khas membuat kayu gaharu ini dijadikan bahan baku membuat kosmetik, dupa, pengawet, berbagai macam aksesoris, hingga industri parfum. Teknologi yang semakin berkembang bahkan membuat beberapa negara sepakat seperti Korea, Singapura, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat mengembangkan kayu ini sebagai obat sebagai obat tanggung ginjal, asma, sakit perut, penghilang stres, antibiotik, TBC, hingga hepatitis. Apa itu pohon gaharu? Gaharu adalah kayu berwarna utama dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga atau genus Aquaria, terutama A. Menescensis,
Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian atau parfum dan setanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Zaitan. Saya akan menjelaskan apa itu pohon gaharu. Gaharu adalah tanaman kayu berpohon tinggi, berjulang yang masyhur disebut tanaman surga. Ini merupakan tumbuhan tropis yang memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian getah memukul dari batang yang disebut bubat. Gaharu merupakan kayu dari jenis pohon termahal di dunia, sehingga jarang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sebagai informasi, harga terendah 1 kg memiliki nilai Rp300.000, sedangkan harga tertinggi dapat mencapai Rp100.000 per kilogram. Dalam dunia perdagangan kayu gaharu rata-rata memiliki harga 10 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per kilogram. Jika pohon gaharu punah, Kalimantan tidak mempunyai lagi tumbuhan khusus yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Padahal selain itu, pohon gaharu juga kaya manfaat di bidang kesehatan dan kecantikan. Udah, oke, sekian, terima kasih. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Oke, mungkin cukup ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mari kita beroperasi dulu kepada semua. Oke, terima kasih sudah menganalisis masalah dengan baik, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Ibu kira kalian sudah sangat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang hari ini apa, tentang apa kita belajar? Sebaran jenis flora dan fauna Di dunia. yang ada di Indonesia dan di dunia. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia, juga flora dan fauna yang ada di dunia. Kalian juga sudah tadi menganalisis masalah, sudah mempresentasikan. Oke, sudah sangat baik. Ibu sangat bangga pada kalian. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Oke, silakan Anda Pak Levi, bersemangat saya akan sekali. menyimpulkan flora dan fauna yang ada di Indonesia atau luar negeri kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Oke, terima kasih Ahda sudah menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, jangan lupa ya, Ibu mengirimkan evaluasi atau penilaian pada Google Form. Tolong dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ya, Bu. Ibu kirim di grup WA yang sudah ada ya. Ya, Jangan Bu. dicek nanti setelah pulang sekolah dan dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya dibaca buku di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Belajar yang rajin, terus tingkatkan prestasi buat orang tua menjadi bangga. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.